Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa iftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin wal mustad'afina fi Filistin wa fi sa'iri bilad muslimin. Ya Qawi ya Aziz ya Dzal Jalal wal Ikram. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita untuk bermajelis, untuk bertemu, berkumpul dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mendalami, mempelajari ilmu-ilmu agama, mempelajari warisan dari Rasulullah SAW dan juga warisan dari para ulama. Dan kita masih melanjutkan membaca kitab Fathul Qaribul Mujib, Syarah Matan Ghayah wa Taqrib yang ditulis oleh Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini membahas tentang fikih di dalam mazhab Imam Syafi'i. Dan pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Salah, pembahasan salat. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas pasal yang baru yang berkenaan dengan orang yang tidak mampu salat dengan berdiri. Dan insyaallah nanti kita juga akan membahas tentang sujud sahwi jika waktunya memungkinkan. Akan tapi sebelum musannif rahimahullah ta'ala membahas tentang bagaimana salatnya orang yang tidak mampu untuk berdiri, maka di sini beliau menyisipkan pembahasan tentang jumlah rakaat. Menyisipkan pembahasan tentang jumlah rakaat. Maka kita baca saja ya. Jumlah rakaat ini insyaallah semuanya sudah mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah wa dakhala fasih jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Faslun fi adadi raka'atis salah. Pasal dalam masalah jumlah rakaat salat. Ya, untuk pembahasan rakaat salat ini, maka semua kita sudah tahu selama kita menjalankannya dari apa yang akan beliau bahas yang berkenaan dengan salat 5 waktu. Maka kita hanya akan membacanya saja, ya. Tidak perlu ada penjelasan yang di dalam. Maka beliau mengatakan qala wa raka'atul faraidi, dan jumlah rakaat salat fardu yaitu salat 5 waktu, ai fi kulli yawmin wa lailatin, yaitu di setiap sehari semalam dalam satu hari, fi salatil hadari, bagi salat orang yang tidak safar, orang yang mukim, illa yaumal jum'ati, kecuali hari Jumat, sab'ata asyara raka'atan, ada 17 rakaat. Nah, kita tahu semua 2 rakaat subuh, 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar, 3 rakaat maghrib, dan maka ini ketika jumlahnya 17 rakaat. Dan beliau tadi memberikan catatan fi salatil hadar, untuk salat yang bukan safar. Karena kalau salat yang safar maka nanti qashar, maka jumlahnya beda lagi. Dan kecuali hari Jumat, karena hari Jumat untuk waktu zuhurnya salatnya hanya 2 rakaat. Oleh karenanya setelah itu beliau mengatakan amma yaumul jumu'ati, adapun hari Jumat, fa'adatu raka'atil faraid, maka jumlah rakaat dari salat fardu fi yaumiha, pada waktu siang harinya atau di hari Jumat itu, khamsata asyara raka'atan, maka hanya 15 rakaat. Kenapa? Karena zuhurnya, waktu zuhur itu jumlahnya hanya 2 rakaat saja, maka 17 dikurangi 2 rakaat tinggal 15 di hari Jumat. Wa amma adadu rakaati salati safar, adapun jumlah rakaat salat orang yang safar, ya,
fi kulli yaumin, setiap harinya, lil qasir, bagi orang yang mengqasar, fa ihda asyrata rakaatan, maka hanya 11 rakaat. Ya, maka hanya 11 rakaat. Ya, karena 2 rakaat subuh, 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar, 3 rakaat maghrib dan 2 rakaat isya. Ya. Kemudian beliau mengatakan qala wa qauluhu, dan ucapan penulis yaitu matan takrib Imam Abu Syuja, fiha arba'un wa thalathuna sajdah, di dalam jumlah rakaat salat ini ada 34 sujud, wa arba'un wa tis'una takbirah, dan ada 94 kali takbir, wa tis'u tasyahhudati, dan 9 kali tasyahud, wa asyru taslimat, dan ada 10 kali salam dalam sehari ya maksudnya, wa mi'atun wa thalathun wa khamsuna tasbihah, dan ada 153 kali kita bertasbih. Maka bayangkan di dalam salat ada ibadah yang luar biasa. Ya, ada ibadah yang luar biasa. Ada sujud kita. Ya, dalam sehari kita itu sujud paling tidak berapa? 34 kali. Kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya salat adalah ibadah yang sangat-sangat mulia. Di dalamnya tergabung ibadah secara tubuh kita, lisan kita, hati kita. Semua fisik kita digunakan untuk beribadah di dalam salat. Ya, maka ini keistimewaan salat. Wa jumlatul arkani fi shalah, dan keseluruhan rukun di dalam salat mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan, ada 126 rukun. Fi subhi 30 ruknan, dalam salat subuh ada 30 rukun. Wa fil maghribi itsnan wa arba'una ruknan, salat maghrib ada 42 rukun. Wa fil rubaiyati, dan untuk salat yang 4 rakaat yaitu zuhur, asar, maghrib, zuhur, asar dan isya, arba'atun wa khamsuna ruknan, ada 54 rukun. Ila akhiri zahirin, ila akhirihi, hingga akhir apa yang disampaikan oleh penulis, zahirun ghaniyun an syarhi, maka ini sudah jelas gamblang, tidak perlu kita perjelas. Dan maka pembahasan berikutnya beliau akan membahas sesuatu yang di sini perlu kita berikan penjelasan, yaitu apa? Tentang bagaimana orang yang tidak mampu untuk berdiri ketika dia sholat. Kita tahu di pembahasan awal dulu, di antara salah satu rukun sholat adalah berdiri. Salah satu rukun sholat adalah berdiri. Ya. Maka di sini beliau akan membahas qala musannif rahimallahu taala, wa man ajaza wa man ajaza 'anil qiyam fil fardhah, dan siapa yang tidak mampu berdiri dalam salat fardu. Maka di sini beliau memberikan beberapa catatan. Yang pertama, tidak mampu. Catatannya tidak mampu. Maka tidak termasuk kalau itu mampu. Maka orang yang mampu, hukum asalnya tidak boleh salat wajib terus kok sambil duduk, maka tidak boleh, tidak sah bahkan. Yang kedua, fil fardhah, dalam salat fardu. Karena nanti kalau untuk salat sunnah ada penjelasan. Maka di sini kita berbicara tentang salat fardu. Maka orang yang tidak mampu berdiri ketika dia salat fardu, lima syaqqatin talhaquhu, karena sebuah rasa berat atau kesulitan yang terdapat pada dirinya fi qiyamihi, pada saat dia berdiri. Ya. Yang mana kesulitan ini sampai pada derajat ketika dia maksa untuk berdiri, dia tidak akan mampu untuk khusyuk dalam salat. Karena mungkin nahan cenut-cenut, nahan sakit atau yang semisalnya. Misalkan habis kecelakaan, habis operasi, sakit misalkan. Kalau dia berdiri, dia menahan sakit, sehingga dia tidak konsentrasi. Oleh karenanya di sini para ulama mengatakan masyaqqah di sini, kesulitan di sini sampai derajat mana? Apakah sakit misalkan misalkan kayak sakit yang sedikit, kena luka gores, apakah juga boleh untuk duduk salatnya? Ya, maka di sini dilihat kalau sakitnya itu atau kesulitannya itu sampai derajat menghilangkan khusyuknya dia ketika berdiri, maka ketika itu dia boleh duduk. Ketika itu dia boleh duduk. Tapi kalau dia berdiri, khusyuknya masih biasa, masih bisa dipertahankan, maka ini tidak boleh duduk. Ya. Jadi yang disampaikan oleh para fuqaha yaitu ketika apa? Ketika pada derajat kesulitan itu sampai mengganggu kekhusyukan salatnya, dia tidak bisa konsentrasi, itu maksudnya khusyuk itu tidak bisa apa? Konsentrasi. Maka di situ boleh duduk. Oleh karena kalau misalkan ada orang, taruhlah dia pun sakit, tapi dia kalau berdiri
masih kuat, maka dia harus berdiri. Ya, maka dia harus berdiri. Tapi maka orang yang tidak mampu untuk berdiri, ya, orang yang tidak mampu untuk berdiri, orang seperti ini maka dia memiliki beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, salah jalisan, dia duduk. Ketika dia mampu duduk, maka orang yang tidak mampu berdiri tapi dia mampu duduk, dia wajib duduk. Dia wajib duduk. Salah jalisan. Ala ayyi hay'atin sya'a, pada posisi yang dia inginkan. Boleh duduknya iftiras, boleh duduknya tawarruk, boleh duduknya tarabbu', bersila, ya. Jadi boleh duduk apapun, ya. Selama bukan duduk yang terlarang, ya. Kemarin yang bahas di Mushola Muhajirin, bahas tentang masalah sifatus shalah juga, termasuk shalah, posisi yang dilarang adalah uqbatus syaitan. Posisi duduk ik'a, posisi duduk ik'a. Maka ini tidak boleh dalam salat. Ik'a ada dua tafsiran, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, disebutkan Ibnu Attar dalam Syarah Umdatul Ahkam. Ik'a itu ada tafsiran. Ik'a yang pertama itu model seperti duduknya anjing kalau duduk. Jadi dengkul? Lututnya diangkat, ya. Kemudian tangannya ditaruh bawah. Nah, ini ik'a. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua yaitu kakinya diletakkan di belakang dua-duanya. Ya, jadi seperti ini. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ik'a yang kedua, tafsiran yang kedua. Al-Imam Ibnu Attar dalam Syarah Umdatul Ahkam, beliau memilih ini yang lebih masyhur. Ini yang lebih masyhur. Maka duduk seperti ini atau duduk yang seperti tadi, maka ini dilarang dalam salat. Maka hukum asalnya duduk apapun boleh. Ketika dia mau sholat, nggak mau berdiri, boleh duduk dengan model apapun. Mau duduk di atas kursi, mau duduk di bawah, ya, dia silahkan. Tapi tidak melakukan duduk itu tadi, yaitu ik'a, atau dalam bahasa yang lain disebut dengan uqbatus syaitan, cara duduk setan. Walakin kata beliau, iftirashuhu fi mawdi'i qiyamihi afdalu, akan tetapi dia duduk iftiras lebih utama. Ya, min tarabbu'ihi, daripada dia duduk bersila. Jadi lebih utama duduknya iftiras, yaitu seperti tasyahud awal. Ya, duduk seperti tasyahud awal. Ya, fil adhari, dalam pendapat yang paling kuat dari dua pendapat Imam Syafi'i. Karena kita tahu, atau mungkin ya sebagian tahu, dalam kitab-kitab fikih selama dia mazhab Syafi'i, mereka punya istilah-istilah khusus. Kalau mengatakan al-adhhar itu hanya terbatas untuk pendapat Imam Nawawi, Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i di sini punya beberapa atau punya dua pendapat. Kemudian ulama setelahnya melakukan penelitian terhadap pendapat-pendapatnya Imam Syafi'i. Kemudian dengan mencocokkan dengan landasan-landasan, alasan, dalil dan ta'lil yang ada, maka disitulah kemudian para ulama memilih pendapat Imam Syafi'i ini yang dijadikan madhab resminya. Ya, oleh ini juga memberikan faedah bahwasanya madhab Imam Syafi'i itu tidak dirumuskan atau tidak dibangun oleh Imam Syafi'i saja. Bahkan kadang ada pendapatnya Imam Syafi'i yang tidak dipakai sebagai madhabnya. Ya, karena mungkin ada beberapa alasan. Baik. Maka di sini beliau mengatakan, maka ini yang lebih utama daripada duduk bersila. Jadi lebih utama duduk Duduk iftiras. Ya. Baik. Kemudian kondisi yang kedua, ketika dia tidak mampu berdiri, dia duduk. Kondisi yang kedua, waman ajaza anil julus. Kondisi yang kedua, dia tidak mampu duduk. Dia tidak mampu duduk. Maka syaratnya di sini tidak mampu duduk dulu. Shalla muttaji'an, maka dia salat dengan berbaring miring. Muttaji'an itu berbaring miring, bukan melumah. Ya. Maka orang yang tidak mampu untuk duduk baru boleh berbaring, itu pun miring. Itu pun miring. Maka orang yang mampu duduk tidak boleh salat langsung berbaring. Ya. Maka dia harus duduk. Baik. Nah, kemudian kalau mengatakan berbaring miring ini
disunahkan berbaringnya miring ke kanan, ya, berbaringnya miring ke kanan, ya, dan diwajibkan menghadap kiblat, ya, berarti ya kepala di utara, kaki di selatan, ya. Baik. Nah, bagaimana kalau misalkan menghadap kiri, miring ke kiri maksudnya, miring ke kiri, tetap menghadap kiblat, berarti kepala di selatan. Maka ya boleh-boleh saja, akan tapi ini dimakruhkan oleh para fuqaha. Ya. Baik. Kemudian kondisi yang ketiga, itu tadi kondisi kedua, tidak mampu berdiri, tidak mampu duduk, maka sholat tidur miring. Kondisi ketiga, fa in ajaza anil ittija'. Kalau tidak mampu tidur miring, ittija' itu tidur miring, shalla mustalqiyan, baru dia tidur berbaring. Baru dia tidur berbaring. Ala dhahrihi, di atas punggungnya. Wa rijlahu lil kiblati, dan dua kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya. Dua kakinya menghadap ke arah kiblat. Ya. Jadi ketika tidurnya itu berbaring, maka kepala di timur. Kalau sholatnya tidur dengan berbaring, kepalanya di timur. Itu cara menghadap kiblatnya, ya. Maka diupayakan kalau bisa ketika dia tidurnya dengan berbaring, kalau bisa kepala diangkat menghadap kiblat, tetap kepalanya di timur. Kalau tidak mampu, kepalanya tidak bisa memang, maka cukup telapak kakinya yang menghadap ke arah kiblat. Ya, menghadap ke arah kiblat. Dan itu wajib, menghadap kiblatnya wajib. Ya, menghadap kiblatnya apa? Wajib. Baik. Kemudian kondisi yang keempat. Nah, sekarang kondisi yang keempat. Orang itu sudah tidak mampu berdiri. Orang sudah tidak mampu berdiri, suruh duduk nggak mampu. Tidur miring tidak bisa. Tidur berbaring melemah, ya, juga tidak mampu. Tidak mampu bergerak, maksudnya sudah lumpuh misalkan. Taruhlah dia apa? Lumpuh. Seluruh tubuhnya lumpuh total. Maka beliau mengatakan, fa in ajaza an dzalika kullihi, jika tidak mampu melakukan semuanya, tidak mampu berdiri, duduk, tidur miring kanan atau ya miring, kemudian tidur berbaring, au ma'a bitarfi, maka dia mengisyaratkan dengan kedua matanya. Ya, bayangkan, orang sudah nggak bisa gerak apa-apa, yang cuma gerak hanya matanya saja, masih wajib sholat. Terus gimana? Ya, maka kalau tidak mampu bergerak sama sekali tubuhnya, maka berisyarat. Ya, ketika ketika dia rukuk, maka pandangannya diarahkan ke bawah. Kemudian kalau berdiri, dia mengarahkan ke atas. Kemudian kalau sujud, ke bawah lagi. Ya, kemudian kalau duduk agak, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya, tentu dengan membaca ya, tentu dengan membaca. Baik. Wa nawa bil qalbihi, dan dia berniat dengan hatinya, ya, dan bukan hanya berniat, juga membaca apa yang wajib dibaca. Misalkan Al-Fatihah, dia sudah nggak bisa ngomong lagi, tapi hatinya masih bisa, maka dia membaca Al-Fatihah dalam hatinya. Ya. Wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi, dan ketika sudah posisi semacam itu, sudah nggak bisa apa-apa gitu ya, apakah habis itu nggak perlu ngadep kiblat? Enggak, dia tetap ngadep kiblat. Jadi meskipun cuma bisa berisyarat dengan pandangan, tetap diupayakan kepalanya agak ke atas sehingga dia menghadap kiblat. Lain dia mengatakan wa yajibu alaihi istiqbaluha biwajhihi, dan wajib menghadap kiblat dengan wajahnya. Bi wada'i syai'in tahta ra'sihi, dengan meletakkan sesuatu di atas kepala. Misalkan kalau kursi rumah sakit ranjang rumah sakit kan ada yang bisa diangkat. Nah, itu pakai itu. Atau misalkan nggak ada kursi tempat berbaringnya, nggak ada alat seperti itu, maka dia tambahi bantal. Yang penting wajahnya bisa melihat ke arah barat kalau di Indonesia ya. Baik. Kemudian dia mengatakan wa yumi'u bi ra'sihi fi ruku'ihi wa sujudihi, dan dia berisyarat dengan kepala ketika rukuk dan sujud, itu kalau mampu menggerakkan kepala ya. Jadi kalau tadi yang menggunakan pandangan itu, kalau sudah tidak mampu berisyarat dengan kepala. Kalau mampu berisyarat dengan kepala, maka dia berisyarat dengan kepala. Jadi ketika rukuk ya, dia tundukkan. Kemudian balik lagi. Kemudian ketika sujud juga tundukkan, dan seterusnya.
Baik. Kemudian, nah kalau tidak mampu dengan kepala juga tidak mampu ya tadi, ya, maka dengan apa? Dengan pandangannya. Makanya beliau mengatakan fa in ajaza 'anil ima bi ra'sihi aw ma'a bi ajfani. Kalau tidak bisa berisyarat dengan kepala, dia berisyarat dengan pandangannya. Ya. Baik. Sekarang kondisi yang terakhir, kondisi yang kelima. Orang sudah tidak mampu untuk berisyarat bahkan dengan pandangannya. Ya, dia masih sadar dia masih sadar. Tapi sudah tidak mampu untuk berisyarat dengan pandangannya. Misalkan dia sudah kayak capek gitu, ditutup saja. Tapi dia nggak pingsan, dia masih mengetahui umpamanya ada orang, cuma ya kayak ditutup gitu saja. Maka kata beliau apa? Fa in ajaza 'anil ima, kalau dia bahkan tidak bisa menggunakan isyaratnya, ajra arkanas salati ala qalbihi, dia menghadirkan rukun salat di dalam hatinya. Dia salat dalam hati. Dia salat dalam hati. Jadi dibayangkan di dalam hatinya. Ya. Dan beliau mengatakan wala yatrukuha madama aqluhu tsabitan, dan haram hukumnya meninggalkan salat selama akalnya masih ada. Selama dia bukan pingsan loh ya. Selama dia bukan pingsan, haram meninggalkan salat. Tidak boleh. Sebegitu pentingnya salat. Ya, sebegitu pentingnya apa? Salat. Nah sayangnya banyak dari kaum muslimin ini seger waras tapi malah apa? Nggak pernah sholat. Ini sayang sekali gitu ya. Harusnya sadar kaum muslim itu. Para ulama khususnya para fuqaha ketika membahas fikih sholat itu luar biasa. Bab paling panjang kalau dalam kitab fikih itu ya sholat. Sebegitu upayanya mereka untuk menghadirkan ya fikih sholat selengkap-lengkapnya, tapi kaum muslimin malah apa? Meremehkan. Nah, ini yang penting kita sampaikan pada mungkin orang-orang yang masih meremehkan sholatnya. Ya. Tidak selainnya bagi seorang muslim meremehkan sholatnya. Bahkan bahwa mengatakan selama akalnya masih ada, dia nggak bisa gerak, bahkan nggak bisa gerakkan mata, tetap masih apa? Wajib sholat. Ya, misalkan dia buta, kemudian dia lumpuh, ya gimana lagi? Gimana mau bersalat dengan matanya? Dia buta. Ya. Tapi meskipun begitu apa? Wajib sholat. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah hadis yang masyhur dari Imran bin Husain. Beliau bertanya kepada Nabi SAW tentang sholat ketika dia terkena penyakit basir, penyakit basir. Maka Nabi mengatakan shalli qa'iman, sholat berdiri. Fa in lam tastati' fa qa'idan, kalau tidak mampu, syaratnya tidak mampu dulu, maka baru duduk. Fa in lam tastati' fa 'ala jambin, kalau tidak mampu baru di atas bagian samping tubuh. Nah, ini kadang sebagian orang yang sakit tidak paham ini. Sebenarnya dia masih bisa dengan miring, tapi langsung berbaring. Maka tidak diperbolehkan berbaring ketika dia bisa miring. Harus miring dulu. Ya, harus miring dulu. Karena memang itu urutan yang disebutkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga diantaranya dari yang lain adalah sabda Nabi SAW, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Ketika aku perintahkan kalian sesuatu, maka kerjakan semampu kalian. Dalam ayat disebutkan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan kalian. Maka kalau mampunya dengan menggerakkan kepala untuk berisyarat, maka dia harus lakukan. Ya. Kalau mampunya menggerakkan pandangan mata untuk berisyarat, maka itu juga harus dia lakukan. Jadi tetap tidak gugur kewajiban sholat itu, tidak gugur. Ya. Baik. Kemudian dia mengatakan qala wal musalli qa'idan, ya, dan dalam hadis yang lain tambahan dalilnya di antaranya adalah ucapan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat Al-Baihaqi dalam sunannya. Beliau mengatakan di dalam yastati' al-marid sujud aw ma'a bi ra'sihi ma'an. Kalau orang yang sakit tidak mampu sujud, maka dia mengisyaratkan dengan kepala. Maksudnya dengan waktu tidur, ya, entah berbaring samping atau terlentang, maka dia berisyarat dengan kepala. Walam yarfa' ila jabhatihi syai'an, dan tidak mengangkat sesuatu kepada kepalanya. Jadi bukan ketika misalkan ada bantal misalkan, kemudian ketika dia mau sujud, bantalnya yang diangkat kepala, bukan, tapi kepalanya yang digerakkan. Kepalanya yang digerakkan.
Karena salah satu kisah dari kenapa kok sahabat Ibnu Umar mengatakan seperti ini, karena ada orang itu di zamannya Ibnu Umar itu, ada orang yang sakit, dia selalu sambil duduk. Ketika dia mau sujud, dia angkat sajadahnya, ditempelkan kepala, dia nggak mau sujud, saya ditempelkan gini. Maka sahabat Ibnu Umar mengatakan, apa-apaan ini, sholat seperti apa model kayak gini? Nggak seperti itu sholat gitu. Kemudian beliau jelaskan, kalau memang nggak mampu sujud, ya, kalau berisyarat dengan kepala, tapi kalau mampu sujud, tetap sujud. Ya, tidak gugur sesuatu yang bisa dilakukan hanya karena ada sebagian yang tidak mampu dilakukan. Kalau memang tidak mampu berdiri, bukan berarti sujud nggak wajib juga, enggak. Sujud tetap wajib kalau bisa sujud. Makanya kaidah fikih mengatakan al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa dilakukan tidak otomatis hilang begitu saja ketika ada bagian yang tidak bisa dilakukan. Maka dikerjakan yang bisa dilakukan, yang tidak bisa dilakukan baru tidak dikerjakan. Baik. Kemudian beliau mengatakan qala wal musalli qa'idan, ini tambahan masalah yang lain. Wal musalli qa'idan la qada'a alaih. Dan orang yang salat dengan duduk maka tidak perlu mengqadha. Kalau ditanya, terus kalau salatnya tidak mampu dengan berdiri, terus dia duduk, apakah dia wajib qadha salat? Ya tidak. Kalau dia sudah menjalankan perintah. Tapi dengan syarat tadi, memang tidak mampu. Kalau mampu terus kok salat duduk, secara asal saja nggak sah. Dia harus ulangi salatnya. Walayan kusu ajruhu, dan pahalanya tidak berkurang sama sekali. Dan pahalanya tidak berkurang sama sekali. Ya, orang yang salat, misalkan salat maghrib lah, tidak mampu berdiri, salatnya sambil duduk. Apakah pahalanya berkurang dari salat itu? Tidak sama sekali, sempurna seperti orang salat berdiri. Kenapa? Li'annahu ma'dzurun, kata beliau, karena orang ini mendapatkan uzur, keringanan dari Rasulullah SAW. Ini untuk salat fardu, Tapi bagaimana untuk salat sunnah? Untuk salat sunnah berdiri bukanlah rukun. Untuk salat sunnah berdiri bukanlah rukun. Dalam artian apa? Kalau orang salat sunnah sambil duduk padahal mampu berdiri, salatnya sah. Terawih gitu ya, di sini kan banyak setengah juz nih, ya oleh setengah jam atau nopo gemeter gitu ya, duduklah 2 rakaat berikutnya duduk. Apakah boleh? Boleh saja. Ya, padahal dia masih kuat sebenarnya berdiri, cuma untuk ngambil ancang-ancang 2 rakaat berikutnya, rakaat sekarang tak duduk gitu misalkan. Apakah boleh? Boleh saja. Cuma pahalanya berkurang setengah. Gitu. Pahalanya berkurang setengah. Itu kalau salat sunnah. Maka dalam salat sunnah berdiri bukan rukun, maka sah kalau dia salat sambil duduk meskipun bisa berdiri, namun itu mengurangi pahala salat. Oleh karena dia membahas salat sunnah, di sini belum mengatakan wa amma qauluhu, adapun sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qa'idan, siapa yang salat sambil duduk, falahu nisfu ajril qa'im, maka baginya setengah dari pahala orang yang berdiri. Wa man shalla na'iman, maksudnya dengan tidur ya, dan berbaring atau terlentang miring. Dan siapa yang salat dengan tidur, falahu nisfu ajril qa'idi, maka dia mendapatkan pahala setengah daripada orang yang duduk. Ya, daripada orang yang duduk. Ya. Baik, rawahul Bukhari, hadis ini Bukhari, fa mahmulun, maka hadis ini berlaku untuk apa? Ala nafli indal qudrati, berlaku untuk salat sunnah ketika dia mampu berdiri. Ya, maka boleh salat sambil duduk kalau salat sunnah. Akan tapi apa? Mengurangi pahala. Bahkan disebutkan Nabi separuh. Yang berkurang bukan memang separuh gitu ya. Salatnya ngadeg kayak gak jangkep pahalanya gitu ya. Duduk gitu ya, tambah hilang. Baik, nah maka selesai pembahasan tentang salat orang yang tidak mampu berdiri. Sekarang kita akan membahas sujud sahwi. Sujud sahwi ini salah satu hal yang cukup penting dan hampir menjadi hal yang sifatnya harusnya diketahui oleh imam khususnya. Ya. Karena banyak kasus tentang sujud sahwi ini, ya, karena mungkin imamnya tidak mempelajari, akhirnya salah mengambil tindakan. Ya, meskipun nanti kita akan bahas itu, mungkin dalam satu kasus dia diberikan udzur karena mungkin
dia tidak tahu atau lupa ketika membahas itu, karena memang pembahasan ini sedikit agak rumit gitu ya, sedikit agak rumit ya. Tapi kalau kita tahu inti poinnya, insya Allah tidak akan rumit. Baik. Maka di sini beliau akan membahas tentang sujud. Maka sujud sahwi ini, ya sujud sahwi ini, paling tidak kita akan membahas beberapa bahasan. Bahasan pertama kita akan membahas tentang sebab. Apa sebabnya orang itu sujud sahwi? Ya. Kemudian yang kedua nanti kita akan membahas tentang masalah hukumnya. Ya. Apa hukumnya sujud sahwi? Kemudian yang ketiga adalah tata cara kapan kita harus sujud sahwi. Ya, kapan kita harus apa? Sujud sahwi. Baik. Maka di sini beliau mengatakan qala musannifur rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dunya wal akhirah, faslun pasal yang baru, yaitu pembahasan tentang sujud sahwi. Baik. Sujud sahwi itu dilakukan karena ada beberapa alasan. Yang akan kita bahas adalah alasan kenapa kita sujud sahwi. Maka beliau membahas alasan ini. Beliau mengatakan qala wal matruku minas salati, dan yang sesuatu yang ditinggalkan dari salat, maksudnya tidak dikerjakan dari salat, salah satu asya'a, ada 3 perkara. Maka secara garis besar sujud sahwi itu dilakukan karena kita meninggalkan satu perbuatan, atau kita ragu terhadap suatu perbuatan. Ya, kita ragu terhadap suatu perbuatan. Ya, itu yang disampaikan oleh musannif. Tapi sebenarnya ada 3, yang ketiga juga kita menambahkan satu perbuatan, gitu. Tapi kita baca sesuai apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah. Maka di sini beliau sebutkan alasan yang pertama. Alasan yang pertama itu apa? Yaitu ketika kita meninggalkan sesuatu di dalam sholat, maka sesuatu yang kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan ini ada yang menyebabkan sujud sahwi dan ada yang tidak menyebabkan sujud sahwi. Itu yang perlu kita ketahui. Jadi di sini sebab yang pertama karena meninggalkan sesuatu. Nah, meninggalkan sesuatu ini ada yang membuat orang sujud sahwi, ada yang tidak membuat orang sujud sahwi. Maka beliau menyampaikan yang ditinggalkan dari orang yang sholat bisa jadi yang pertama fardun, orang tidak melakukan fardu sholat, wa yusamma birukni adzan, atau rukun. Maka kemungkinan yang pertama orang yang tidak melakukan sesuatu itu berupa rukun sholat. Kondisi yang kedua adalah sunnatun, dan yang kedua adalah sunnah, yaitu dia meninggalkan sesuatu dan sesuatu itu adalah sunnah ab'ad. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya sunnah ab'ad. Ya. Kemudian yang ketiga ya hayatun, sesuatu yang kita tinggalkan itu adalah sunnah hayat. Maka di sini ada 3 kemungkinan yang kita tinggalkan atau tidak kita kerjakan dalam sholat. Bisa jadi yang kita tidak lakukan itu adalah rukun, bisa jadi dia adalah sunnah ab'ad, bisa jadi dia sunnah hayat. Baik. Wahuna, dan keduanya sunnah dan sunnah ab'ad dan sunnah hayat ini ma'adal fardu, yaitu yang berarti bukan fardu, bukan rukun. Ya, bukan rukun. Wa bayyana al-musannifu thalathah fi qawlihi, dan penulis di sini menjelaskan 3 hal tersebut. Maka beliau mengatakan, maka untuk kondisi yang pertama, dari sebab pertama itu meninggalkan sesuatu. Kondisi yang pertama, orang meninggalkan rukun. Baik, orang meninggalkan rukun. Maka beliau mengatakan fal fardu, maka kalau yang ditinggalkan rukun, la yanubu anhu sujudus sahwi, sujud sahwi tidak bisa menggantikan fardu. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan fardu. Ya. Akan tapi bagaimana beliau mengatakan bal? Akan tapi in zakarahu, jika dia ingat dia meninggalkan al fardhu, rukun, ya. Wa huwa fi salati, dan dia masih dalam salat, atabi dia harus melakukan fardu tersebut. Ya, dia harus melakukan fardu tersebut. Jadi kondisi yang pertama adalah dia meninggalkan satu rukun salat. Kalau orang meninggalkan satu rukun salat, maka rukun salat itu tidak bisa ditinggalkan begitu saja.
terus nanti sujud sahwi selesai. Enggak. Sujud sahwi tidak menggantikan rukun. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan rukun, maka rukun harus dikerjakan. Kalau misalkan yang ditinggalkan rukun, maka dia harus kerjakan rukun itu. Kalau dia masih di dalam sholat, maka dia kerjakan. Ya, maka dia kerjakan. Dan dikerjakannya tergantung dalam kondisinya, posisinya. Jika dia belum sampai kepada rukun yang sama yang ditinggalkan di rakaat berikutnya, maka dia harus ngulang muter. Misalkan gini, orang yang takbiratul ihram, ya, kemudian ruku, ya, kemudian dia i'tidal, kemudian dia sujud, kemudian langsung ngadeg berdiri. Berarti dia meninggalkan sujud dan duduk di antara dua sujud. Ingatnya ketika berdiri, tadi saya sujudnya cuma berapa? Sekali. Maka nggak boleh, sudah lanjut saja. Dia lanjut rakaat kedua, lanjut kedua, kemudian sujud sahwi. Apakah cukup? Tidak. Batal sholatnya kalau seperti itu. Terus gimana? Dia harus kembali sujud. Nambahi sujud. Karena sujudnya kurang satu, maka dia balik lagi. Sujud, ya. Bukan sujud ya, tapi duduk di antara dua sujud ya. Duduk di antara dua sujud, kemudian sujud, kemudian balik berdiri. Kembali lagi. Itu kalau belum sampai kepada rukun yang sama di rakaat berikutnya. Kalau sudah sampai pada rukun yang sama di rakaat berikutnya, dianggap rakaat yang tidak ada rukunnya, salah satu rukunnya hilang, dianggap itu rakaat yang mulghah. Rakaatnya nggak dianggap. Maka nanti dia nambahi sendiri satu rakaat. Iya. Maka misalkan dia meninggalkan sujud itu tadi, ya, duduk di antara dua sujud dan sujud yang kedua dia tinggalkan. Di rakaat kedua dia seperti itu, ya. Kemudian ketika sudah duduk di antara dua sujud, dia baru ingat, ya, tadi di rakaat pertama saya sujudnya cuma sekali. Sekarang dia sudah melewati posisi sujud di rakaat kedua. Maka bagaimana? Apakah dia mengulang gimana caranya? Maka enggak. Itu dianggap jadi rakaat pertama dia. Rakaat pertama yang tadi dianggap tidak sah. Maka dia lanjut. Maka itu rakaat pertama. Maka nggak perlu tasyahud awal. Kalau misalkan salatnya 4 rakaat. Ya, maka dia lanjut saja. Sudah lanjut. Rakaat pertama sudah dianggap apa? Tidak dianggap. Maka itu menjadi rakaat pertamanya dia. Yang awalnya itu rakaat kedua dan begitu seterusnya. Itu kalau ingatnya di dalam sholat. Kalau kan dia mengatakan wa fi shalah atabihi, kalau dia dalam sholat maka dia kerjakan itu. Wa tammat sholatuhu, dan sempurna sholatnya. Sudah. Ya. Saat kalau misalkan dia meninggalkan rukun. Terus dia sudah kerjakan rukun itu. Tapi di akhir dia nggak sujud sahwi. Gimana? Maka nanti kembali pada hukum sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu sunnah ya. Kita sampaikan di sini awalan. Maka tetap sah saja. Karena tadi sujud sahwi ini tidak menjadi pengganti rukun. Karena rukun kalau ditinggalkan nggak bisa digantikan. Dia membatalkan sholat. Iya. Baik. Itu kondisi yang pertama, dia ingatnya meninggalkan rukun di dalam sholat. Iya. Maka yang fardu ini dia nanti tetap disunahkan, meninggalkan sesuatu yang fardu, disunahkan sujud sahwi, tapi bukan sebagai pengganti, tapi hanya sebagai amal sunnahnya dia. Ya, maka ketika yang ditinggalkan adalah fardu, maka dia harus mengulangi fardu itu atau rukun itu, dan disunahkan sujud sahwi, tapi sujud sahwi bukan sebagai pengganti dia. Bukan sebagai pengganti dia, tapi sebagai amaliyah sunnah, amaliyah sifatnya sunnah, sehingga kalau dia pun tidak sujud sahwi salatnya sah. Ya, baik. Itu kalau ingatnya di dalam sholat. Bagaimana kalau setelah sholat? Maka beliau mengatakan qala au dzakarahu ba'da salam, atau dia baru ingat ketika selesai salam, sudah salam baru ingat. Ya, tadi saya di rakaat terakhir itu sujudnya cuma sekali. Habis sujud terus langsung tasyahud akhir. Ya, misalkan wazamanu qaribun, dan jangka waktunya pendek. Jadi dia habis sholat
beberapa menit, ya 1-2 menit, ingat tuh, saya tadi sujudnya kok cuma sekali, rakaat terakhir, kata beliau. Mana? Atabihi, maka dia mengulanginya. Mengulangi apa? Mengulangi rukunnya. Dia datang ke rukunnya, ya, wabana alaihi, dan dia melanjutkan amaliyah setelah rukun yang ditinggalkan itu. Jadi dianggap amaliyah setelah rukun yang ditinggalkan itu seperti tidak sah, tidak ada. Tapi amaliyah sebelum rukun itu ditinggalkan semuanya dianggap sah. Jadi misalkan dia tadi lupa ketika sholat, dia sujud sekali di rakaat ketiga misalkan. Dia di rakaat ketiga, ya. Maka dia takbiratul ihram dengan berdiri Allahu Akbar, kemudian dia turun untuk, karena sujudnya sudah, untuk duduk, ya, duduk di antara dua sujud. Kemudian dia sujud, kemudian dia naik untuk rakaat keempat. Karena rakaat keempat nggak dianggap, nggak bisa. Kalau apa? Rakaat ketiganya sudah hilang. Jadi amaliyah setelah hilangnya rukun dianggap tidak sah. Ya. Setelah itu kemudian nanti sujud sahwi, disunahkan, sifatnya disunahkan sujud sahwi. Nah, beliau mengatakan atabihi wa bana alaihi. Ma baqiya minas salati, apa yang tersisa dari salat itu, maksudnya apa yang tersisa dari setelah rukun yang ditinggalkan. Ya. Wa sajada li sahwi, dan dia sujud sahwi. Tapi sujud sahwi ini sifatnya apa? Sebagai sunnah untuk dirinya. Ya, sebagai sunnah untuk dirinya. Ini kalau yang ditinggalkan adalah apa? Fardu. Maka kalau yang ditinggalkan fardu, maka harus dia ulangi fardu itu, atau dia harus kerjakan fardu itu. Kalau tidak, maka sujud sahwi tidak bisa menggantikan. Sujud sahwi tidak bisa menggantikan. Dalilnya apa? Karena Nabi SAW di hadisnya Dzul Yadain, ketika Nabi SAW ditanya oleh Dzul Yadain, ya Rasulullah, salatnya ini engkau qasar atau engkau lupa? Ya, karena Nabi SAW yang harusnya salat 4 rakaat, salatnya cuma 2 rakaat. Ada banyak rukun yang berarti Nabi tinggalkan, ya kan? Ya. Yang pertama, ya, yang dari awal, yang paling awal ya sejak apa? Sejak sudah di 2 rakaat rukun, di 2 rakaat itu beliau tinggalkan semua berarti. Apa yang beliau lakukan? Apakah Nabi setelah itu mengulang salat dari awal? Tidak. Ya, beliau tambahi 2 rakaat, kemudian sujud sahwi dan salam. Ya. Dengan syarat apa? Wazamanu qarib, jangka waktunya pendek. Jangka waktunya apa? Pendek. Kalau jangka waktunya sudah jauh, setengah jam baru ingat misalkan, setengah jam baru ingat, maka sholatnya dianggap batal, dianggap tidak sah. Dia ulangi dari awal. Yaitu kalau jangka waktunya apa? Sudah panjang. Dan dia mengatakan wahwa sunnatun, dan sujud sahwi ketika meninggalkan rukun sholat itu sifatnya amaliyah sunnah, bukan pengganti. Kama sayati, sebagaimana akan datang penjelasannya. Lakin, ya, inda tarki ma'murin bihi, ya, ketika dia meninggalkan sesuatu yang diperintahkan fi sholati, dalam sholat, au fi'lin manhiin anhu fiha, ya, atau melakukan sesuatu yang terlarang dari sholat tersebut, ya. Maka intinya bahwasanya ketika yang ditinggalkan itu adalah rukun, maka dia harus kerjakan rukunnya dan disunahkan untuk sujud sahwi sebagai amaliyah sunnah, bukan pengganti yang ditinggalkan. Kita masih di pembahasan ketika orang meninggalkan fardu sholat atau rukun sholat. Yang sudah kita bahas ini hanya berlaku untuk makmum, hanya berlaku untuk orang yang sholat sendiri dan imam. Makmum punya hukum sendiri, ya. Makmum punya hukum sendiri, ya. Ya, kalau memang dibagankan itu memang bercabang gitu ya. Baik. Kalau makmum gimana? Ketika makmum pribadi ya meninggalkan rukunnya, misalkan gini, misalkan imamnya sholat sempurna, sholatnya imam itu, jadi ya gak ada masalah sholatnya imam. Tapi si makmum ini dia rukuknya cuma sekali saja. Misalkan imam rukuk, kok rukuknya sekali, sujudnya sekali. Misalkan imam sujud, dia ikut sujud, ya. Imam duduk di antara 2 sujud, dia tetap sujud. Imam sujud kedua, dia tetap sujud. Imam bangkit, baru dia kedengeran, ya, Allahu Akbar, kemudian dia nggak kerasa langsung ikut berdiri. Maka imamnya sholatnya nggak meninggalkan apa-apa. Tapi si makmum
Si makmum itu lupa rukun sholat, yaitu dia tidak duduk di antara dua sujud dan sujud kedua. Nah ini bagaimana kalau makmum kasusnya seperti ini? Apakah dia ketika ingat waktu berdiri, apakah dia kembali ya meninggalkan imamnya gitu? Atau gimana? Maka perlu mengatakan, kalau dia sebagai seorang makmum, maka dia tetap mengikuti imam. Dia tetap mengikuti imam. Nah, terus rakaat yang nggak ada rukunnya tadi gimana? Nanti setelah imamnya salam, dia nambahi satu rakaat sebagai pengganti rakaat yang tidak ada rukunnya. Dia menambahi satu rakaat dari rakaat yang tidak ada rukunnya. Ya. Tapi pertanyaannya, kenapa kok dia hanya mengganti satu rakaat, tidak rakaat berikutnya? Kan tadi kalau dia imam atau munfarid, dia kan dianggap rakaat atau amaliyah setelah rukun yang ditinggalkan itu dianggap nggak ada gitu. Tapi ini makmum, kenapa kok dia cukup menggantikan satu rakaat saja? Amaliyah setelahnya kok dianggap tetap sah? Maka makmum kondisinya berbeda, karena makmum mengikat sholatnya dengan imam. Selama imam sholatnya sah, sholat dia sah. Maka tidak ada masalah rakaat berikutnya. Tidak ada masalah rakaat apa? Berikutnya. Tapi secara pribadi rakaat dia yang tidak ada rukunnya itu bermasalah, maka dia hanya mengganti apa? Satu rakaat itu saja. Ya, mengganti apa? Satu. Maka dia nambahin nanti berdiri kemudian tasyahud akhir setelah itu. Ya. Baik. Itu untuk meninggalkan fardu. Sekarang bagaimana kalau kondisi apa? Kondisi yang kedua, ya, kondisi yang kedua yang dia tinggalkan adalah sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad. Nah, sunnah ab'ad ini yang disepakati oleh selain mazhab Syafi'i juga adalah tasyahud awal. Dalam artian sunnah ab'ad istilahnya mazhab Syafi'i, kalau istilahnya sunnah ab'ad. Kalau dalam istilah lain ada mengistilahkan wajib. Dalam artian wajib ini kalau dia ditinggalkan, dia bisa diganti dengan sujud sahwi. Diganti dengan sujud sahwi. Ya. Ala kulli hal, ya, kalau mazhab Syafi'i nambahi satu. Apa itu? Kunut. Ya. Kunut subuh atau kunut witir. Ya. Kunut witir dalam mazhab Syafi'i dia masuk sunnah ab'ad. Witir waktu tarawih tapi ya, khusus tarawih. Seperti dapat separuh maka witir. Witir itu kunutnya witir dalam salat tarawih di separuh dari bulan Ramadan itu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan disunahkan sujud sahwi. Ya. Tapi aku lihat di sini beliau mengatakan kondisi yang kedua sunnah tuh, dan bagaimana kalau ditinggalkan adalah sunnah. Maka beliau mengatakan intara kahal musalli, jika orang yang salat meninggalkannya, ya, maka dia punya dua kondisi. Dia meninggalkan satu sunnah ab'ad, maka dia punya dua kondisi. Kondisi yang pertama, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardhi. Dia tidak boleh kembali kepada sunnah yang ditinggalkan tadi ketika dia sudah melakukan rukun setelahnya. Ya. Maka beliau memberikan gambarannya contohnya apa? Faman taraka tasyahudal awal, siapa yang tidak tasyahud awal, dia nggak tasyahud awal, rakaat kedua langsung bangkit berdiri ke rakaat ketiga. Masalan ya, contohnya. Fadzakarahu ba'da tidalihi mustawiyan. Kemudian dia baru ingat harusnya tasyahud awal ketika dia sudah berdiri tegak. Berdiri tegak. La ya'udu ilaihi, tidak boleh dia kembali duduk. Ini kadang yang rawan. Khususnya imam. Kadang imam didikte sama jamaah. Harusnya kan duduk kan? Imamnya sudah terlanjur berdiri, maka jamaah duduk. Subhanallah. Imam yang paham dia tetap berdiri. Tapi kadang makmumnya nggak paham. Subhanallah, maksudnya lu gue gitu loh. Nah ini nggak boleh sebenarnya. Cukup ingatkan sekali Subhanallah, kemudian apa? Ya ikut berdiri sudah. Kalau imam dan makmumnya apa? Paham. Masalahnya kadang imamnya sudah paham ini, makmumnya kadang yang maksa. Ya, mam lu gue gitu, suruh lu gue, nggak boleh. Ya, maka beliau katakan, fa in ada ilaihi, bahkan kalau dia sengaja setelah itu balik duduk tasyahud awal, aliman, ya, tahrimahu, dan dia mengetahui itu termasuk hal yang diharamkan. Kenapa diharamkan? Karena dia menambahi sholat, menambahi amalnya dalam sholat.
Ya, menambahi amalia dalam sholat. Kan setelah berdiri kan, setelah itu rukuk kan, bukan duduk kan, ya, dia nambahi. Ya, nambahi amalia berarti. Ya, padahal itu bukan rukun, bukan apa? Bukan rukun. Maka kata beliau batalat sholatuhu, bisa membatalkan sholatnya. Kalau dia kembali dalam kondisi tahu dan sengaja. Kondisi tahu dan sengaja. Ya, untungnya aunasian, kalau dia lupa annau fi shalah, bahwasanya dia sedang dalam salat, au jahilan, atau dia tidak tahu hukumnya, atau pernah belajar tapi kok ketika itu marah-marah hilang gitu, apa namanya, bekas ngaji sujud sahwinya, fala tabtul salatuh, maka tidak batal. Maka tidak batal. Kalau misalkan, nah kebanyakan imam itu kadang lupa. Itu karena syok ya. Karena syok biasanya sudah campur baur itu, ilmunya sudah lupa. Akhirnya dia sudah dipaksa jamaahnya duduk, ya duduk akhirnya. Ya. Wa yalzamuhul qiyam 'inda tadzakkurihi. Ya. Dan dia harus kembali berdiri ketika dia ingat kok salah, ternyata dia duduk, maka harus segera berdiri ketika dia ingat yang pas kembali duduk tadi. Ya. Nah, ini juga berlaku untuk imam dan orang yang salat sendiri. Bagaimana kalau dia makmum? Makmum ini, ya, maka beliau mengatakan wa in kana makmuman. Dalam artian kalau makmumnya yang salah, imamnya sudah benar, dia tasyahud awal, makmumnya berdiri, sudah berdiri ini tegak, duh, kok ternyata apa? Imamnya masih duduk, oh iya tasyahud awal, gimana ini? Ya, maka beliau mengatakan wa in kana makmuman, jika yang salah makmum, ada, dia harus kembali wujuban dan hukumnya wajib. Nggak boleh habis itu sudah pisah saja gitu. Nah, maka dia harus kembali. Kenapa? Limutaba'ati imamihi, untuk mengikuti imamnya. Kecuali kalau makmum, maka makmum harus kembali karena kewajiban mutaba'atul imam lebih kuat daripada larangan untuk kembali ketika sudah berdiri tegak. Maka dia harus kembali. Maka dia harus apa? Kembali. Ya, baik. Ini kondisi makmum ketika dia lupa sendiri. Baik. Nah, sekarang ini faedah masalah. Taruhlah kita ini imam yang kita ini makmum yang sudah paham masalah sujud sahwi ini. Imamnya belum paham. Ketika imamnya itu lupa, dia langsung berdiri waktu tasyahud awal. Kemudian kita, ya disunahkan tetap mengingatkan subhanallah itu. Kemudian kita ikut berdiri. Ternyata imamnya balik duduk. Ini makmumnya gimana nih? Udah tahu dulu. Kok balik duduk ini? Kemarin habis ngaji fikih ya kayak gini caranya gitu. Apakah makmum balik duduk juga atau tidak? Kalau mengatakan tidak boleh balik duduk, maka dia punya dua pilihan. Pilihan yang pertama, dia tunggu imamnya sambil berdiri, biar imamnya selesai. Karena ada kemungkinan imamnya itu salah, dia lupa atau apa. Maka kalau dia salah, maka orang yang tahu nggak boleh ngikuti yang salah. Maka dia tunggu sambil berdiri. Atau pilihan kedua, dia niat mufaroqah, dia niat misah, sudah. Kalau gitu saya lanjutkan sholat saya sendiri, itu boleh juga. Ya, maka silahkan dipilih. Maka makmum tidak boleh kembali. Karena ketika makmum juga ikut kembali, kemungkinan cuma dua. Kemungkinan yang pertama, imamnya itu salah dan imamnya nggak tahu, sedangkan makmumnya tahu. Maka makmum yang tahu, orang yang tahu tidak boleh mengikuti kesalahan orang. Nah, ini juga nggak benar. Atau kemungkinan yang kedua, imamnya memang tahu, tapi dia sengaja balik, itu malah lebih parah. Maka imamnya memang secara asal sudah membatalkan sholatnya gitu. Maka tidak boleh balik. Maka pilihannya tadi, makmum apa? Pilihannya hanya berdiri untuk menunggu, atau dia niat mufaroqah dan dia lanjutkan sholatnya sendiri, tidak bergantung dengan imam lagi. Itu pilihan. Ya, baik. Kemudian, nah, sekarang pertanyaannya, ketika dia meninggalkan sunnah hayat, sunnah abad, misalkan tasyahud tadi, maka beliau mengatakan lakinnahu yasjudu li sahwi anha. Ya, kan, tapi dia disunahkan untuk sujud sahwi. Fi surati adamil audi au al-audi nasian. Baik ketika dia tidak kembali duduk karena dia ingat, nggak boleh, atau dia memang
kembali duduk karena memang lupa, maka dia tetap disunahkan sujud sahwi. Disunahkan sujud. Dan sujud sahwi ini sebagai penggantinya. Jadi sujud sahwi itu bisa menjadi pengganti untuk sunnah, bukan untuk rukun. Makanya nanti kenapa alasannya, kenapa sujud sahwi hukumnya sunnah. Karena dia sebagai pengganti sunnah, bukan pengganti rukun. Rukun harus dikerjakan. Dalilnya ya hadisnya dilihatin. Baik. Kemudian dia mengatakan kalau ya, wa aradal musannifu bi sunnati huna al-ab'ad as-sittah. Dan maksudnya sunnah di sini adalah sunnah ab'ad. Ya, kita sudah bahas panjang lebar di pembahasan sebelum-sebelumnya. Wahya yaitu tasyahudul awal wa qu'uduhu, tasyahud awal duduknya, wal qunutu fi subhi wa fi akhir witri fi nisfi tsani, qunut subuh atau qunut witir di separuh yang kedua Ramadan, di bulan Ramadan, wal qiyamul qunut, berdiri qunut, wa salah ala nabi, salat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tasyahudil awal, tasyahud awal, wa salati alal al, salat kepada keluarga Nabi fi tasyahudil akhir, di tasyahud akhir. Nah, ini adalah di antara sunnah-sunnah ab'ad. Tapi itu ada khilaf untuk qunut dan seterusnya. Tapi yang disepakati memang tasyahud awal itu disunahkan sejauhi. Ya. Dan dengan aturan yang kita sudah sampaikan. Nah, sekarang yang ketiga yang ditinggalkan adalah wal hayat, sunnah hayat. Seperti apa? Zikir-zikir, tasbih, ya, takbir intikal, ini hayat. Kat tasbihat seperti tasbih wa nahwiyatus misalnya. Mimma la yujbaru bisujudi, ya. Dari sesuatu yang memang tidak ada urusan dengan sujud sahwi, ya. La ya'udul musalli ilaiha ba'da tarkiha, maka dia tidak perlu kembali kepada yang ditinggalkan tadi ketika dia sunnah hayat. Wala yasjudu li sahwi anha, dan dia tidak perlu apa? Sujud sahwi. Misalkan lupa tadi ketika sujud enggak baca doa sujud, apakah dia perlu balik sujud kemudian baca doa? Enggak perlu. Apakah dia perlu sujud sahwi karena meninggalkan doa sujud? Tidak perlu. Ya. Kenapa? Karena dia adalah sunnah hayat. Dan sunnah hayat tidak diperbolehkan untuk kembali, dan tidak juga perlu apa? Sujud sahwi. Sawa'un tarakaha 'amdan aw sahwan, baik ditinggalkan secara sengaja atau tidak sengaja. Ya. Baik. Nah, ini alasan yang pertama yaitu meninggalkan sesuatu, dan itu ada 3 yang ditinggalkan: rukun, sunnah ab'ad atau sunnah hayat, dengan perincian tadi. Yang kedua yaitu ragu. Maka beliau mengatakan wa idza syakkal musalli fi adadi ma ata bihi min rakaat. Kalau orang itu ragu, orang salat ragu dalam jumlah rakaat yang dia kerjakan. Kaman syakka hal salat thalathan aw arba'an, seperti dia ragu apakah dia salat 3 atau 4 rakaat. Bana 'alal yakin, maka dia melanjutkan sesuai keyakinannya, wa huwal aqallu, dan dia adalah hitungan paling rendah, hitungan paling kecil. Itu yang yakin. Katsalatsati fi hadzal mitsali, seperti 3 pada contoh ini, yaitu dia ragu 3 atau 4. Maka yang yakin ya jelas 3. Kan 4 itu datang sebagai bentuk keraguan. Angka atau nilai terkecil itulah yang yakin. Nilai tambahan itu keraguan. Wa ata bi rak'atin, dan dia nanti tetap menambahi dan dia menambah apa? 1 rakaat karena membangun sesuatu apa? Jumlah atau nilai terkecilnya. Ya, misalkan ragu ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, ya, maka dianggap rakaat kedua. Ya, maka dia tambahi sesuai yang dibutuhkan. Wa ata bi rak'atin, dan dia tambahi 1 rakaat, yaitu rakaat keempatnya, karena tadi dia sesuaikan apa? 3 rakaat. Wa sajada li sahwi, dan dia sujud sahwi. Ya. Dan dia mengatakan kalau wala yanfa'u ghalabatu dhanni annahu shalla arba'an, dan tidak bermanfaat kalau dia ada prasangka kuat bahwasanya dia memang sholat 4 rakaat. Misalkan dia ada keraguan, kemudian setelah itu timbul prasangka kuat tapi tidak yakin, tapi sepertinya 4 gitu ya, maka ini tidak dianggap. Ya, tidak. Selama memang bukan keyakinan bahwasanya yakin, oh ya saya yakin ini memang 4 kok, maka tetap diambil angka terkecil. Diambil angka terkecil. Wala ya'malu biqauli ghairihi lahu, dan juga tidak mengamalkan sesuai ucapan orang lain. Ya. Misalkan dia salam, kemudian ada orang mengatakan, loh, sampean salatnya 3 rakaat. Maka apakah otomatis langsung diikuti? Enggak. Hukum asalnya dia sudah selesai salatnya. Kemudian ada mengatakan seperti itu, kalau salatnya kurang, enggak.
annahu shalla arba'an, ya, tidak mengikuti ucapan orang bahwanya dia salatnya apa? Sudah 4 rakaat atau rakaat keempat, atau misalkan pas dia ragu 3 atau 4, ya, kemudian ada yang memberikan isyarat bahwasanya dia sudah salat 4 rakaat misalkan. Ya, walau balagha dzalikal qailu ada tawatur. Nah, meskipun orang yang mengatakan itu sangat banyak, akan tetapi para ulama mengatakan di sini ini pendapat yang lemah dalam mazhab Syafi'i. Maka pendapat yang kuat, ketika orang yang menyampaikan jumlah rakaat yang kita kerjakan itu banyak, maka itu yang kita jadikan pegangan. Itu mu'tamad. Karena dalam kisahnya Dzuliyadain, Nabi SAW lupa. Kemudian diingatkan oleh Dzuliyadain, setelah itu Nabi tanya kepada sahabat berjamaah, memang benar seperti yang dikatakan Dzuliyadain gitu. Tanya kepada jamaah. Semua jamaah mengatakan iya, benar. Maka baru Nabi apa? Mengikuti jumlah rakaat yang sesuai disampaikan oleh Dzuliyadain. Maka pembahasan terakhir hukumnya, maka beliau mengatakan kalau wasujudu sahwi sunnatun kama sabaqa, dan sujud sahwi dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunnah. Dalam artian sunnah apa? Ketika dia ditinggalkan, dia disunahkan sujud sahwi. Terus kok nggak sujud sahwi, salatnya nggak masalah. Soalnya tidak masalah. Wa mahalluhu qabla salam, dan posisinya sebelum salam secara mutlak. Kapanpun apapun alasannya sujud sahwi sebelum salam. 2 rakaat. Ya, 2 rakaat, 2 sujud, 2 kali sujud. Dan yang dibaca apa? Seperti membaca doa di dalam sholat. Seperti membaca doa di dalam sholat, doa sujud. Ya. Fa in sallama musalli 'amidan 'aliman bisahwi. Ya, maka kalau misalkan orang yang sholat salam sengaja dan dia tahu hukumnya tentang sunnahnya, dia tetap sunnah sujud sahwi. Al-nasian atau dia lupa. Dalam artian dia lupa harusnya sunnahnya tadi sujud sahwi tapi dia lupa nggak sujud sahwi. Wa talal faslu, dan sudah panjang jangka waktunya, sudah lama, urfan secara urf, ya, ini setengah jam baru ingat tadi kan sunnahnya sujud sahwi. Fata mahalluhu, maka sudah lewat waktunya atau lewat tempatnya. Dalam artian tidak perlu dia sujud sahwi. Ya. Wa in qasura faslu, tapi kalau jangka waktunya pendek, urfan secara urf, lam yafut, maka tidak terlewat waktu untuk sujud sahwi. Wa hina idzin falahu sujudu wa tarku, dan ketika dia ingat ketika itu jangka waktunya pendek, maka dia boleh kembali sujud dan meninggalkan. Dalam artian misalkan habis salam dia beringat, loh tadi kan saya nggak tasyahud awal, nggak sujud sahwi, maka ketika habis salam assalamualaikum warahmatullahi, maka dia takbir lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kemudian duduk, kemudian apa? Dia salam. Ya, jadi dia kembali ke sujud sahwi kalau apa jangka waktunya pendek. Tapi kalau jangka waktunya sudah lama, maka tidak perlu. Ya, dan itu tadi, itu berlaku kalau misalkan dia sunnah abad untuk yang ditinggalkan. Tapi kalau dia adalah rukun, dia harus dikerjakan. Demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga memberikan manfaat. Aku luka lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.